Lunas hutang pinjol, pengen melunasi segera biar blacklist BI checking segera terbuka, tapi nggak terbuka juga. Jadinya berasa kayak sia-sia. Ngapain bayar buru-buru, tapi kalau blacklist BI checking atau slik OJK kita masih kredit macet atau masih jelek. Oke, yuk kita akan bahas di video kali ini ya, bagaimana solusinya dan bagaimana sih cara kerja mereka, kenapa kok kita sudah capek-capek susah payah bayar, namun ya masih tetap di blacklist BI checking. Oke. Jadi sebenarnya ya teman-teman ini tergantung masing-masing pinjol, itu mereka kayak punya mekanisme pembayaran dan juga ya pelaporan ke OJK sendiri-sendiri, yang mana nggak semua pinjol itu bisa real time. Nggak semua pinjol itu bisa cepet ya geraknya. Maksudnya pinjol ini, oh dia begitu kita bayar slik OJK langsung bersih, ada juga. Oh pinjol yang ini, kok saya udah 1 bulan bayar yang lalu tapi tetap masih dianggap belum bayar ya. Nah model-model kayak gitu itu sebenarnya tergantung dari ini ya teman-teman, tergantung dari sistem mereka. Nah bahkan aku laku sendiri kalau kalian waktu pembayaran itu kan di paling atas biasanya ada informasi tuh, paling lambat, paling lama untuk update pembayaran kayak gini-gini itu biasanya 2 bulan. Jadi ya kalau misalnya udah lebih dari 2 bulan, kalian kebetulan di aku laku dan masih belum ada kabar bersihnya dari slik OJK, ya berarti teman-teman harus komplain dan harus mengurusnya. Dan gimana nih caranya kalau kita butuh urgent, kita pengen banget si pinjol ini bisa segera lapor, dan kita mungkin kebutuhan untuk permodalan, pinjam lagi, atau mungkin nyicil rumah dan seterusnya, pasti kan kita butuh cepat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya mau nggak mau kita harus capek ke kantor pinjol tersebut. Minta surat bukti pelunasan, yang mana itu bisa kalian jadikan pegangan dan kalian bisa urus prosesnya. Nah, hal seperti ini biasanya ini memang nggak sesimpel yang kita pikirkan ya, agak ribet alur-alurnya. Tapi kalau kalian memang ada urgent dan memang harusnya sih teman-teman pasti kan kenal dari tim contoh. Teman-teman pengen mengajukan KPR rumah, ada sales dari bank tersebut yang pengen KPR, atau dari perumahannya, atau mungkin dari permodalannya, ada sales yang menanganinya. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi dengan mereka. Biasanya mereka akan pandu dan bahkan nggak sedikit kok mereka yang mau bantu dan ngurusin nyelesain masalah BI checking kayak gini, asal teman-teman sudah punya surat bukti pelunasan tadi. Jadi ya sebenarnya tergantung juga, kalau semuanya kalian urus sendiri bakal panjang prosesnya. Kalau misalnya kalian ada yang bantu, itu akan jauh lebih enak. Tapi hati-hati, jangan sembarangan juga minta tolong untuk jasa seperti ini. Banyak juga penipuan-penipuan yang terjadi. Jadi ya harapan saya, teman-teman hati-hati aja. Pastikan ya kalian berurusan dengan orang yang tepat, orang yang benar, dan apa ya ibaratnya, backgroundnya dan historicalnya mereka itu jelas. Jangan sampai asal orang nawarin dan kalian terima, ujung-ujungnya malah dimanfaatkan. Ya, jadi seperti itu. Nggak bisa langsung sekali bayar tiba-tiba lunas, nggak bisa ya teman-teman ya, perlu waktu dan perlu proses yang cukup lumayan panjang. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.